Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo hari ini masih bersama dengan narasumber kita Dr. Nanda dan juga Dr. Lisda. Kita kembali ke Dr. Nanda terkait dengan edukasi. Memang edukasi ini sangat penting kita berikan kepada orang tuanya terlebih dahulu ya. Kayaknya kalau ngedukasi anak kecilnya mungkin kurang paham ya, dokter ya. Silakan Dr. Nanda. Kalau untuk edukasi itu sendiri, yang pertama tetap tenang. Kalau anak demam itu jangan terlalu cemas, intinya berikan dulu paracetamol. Tentunya kalau untuk dosis paracetamol itu harus disesuaikan dengan berat badannya kan ya. Tetap harus konsultasi ke dokter. Nah minimal ke dokter puskesmas mungkin ya dokter Lisda kalau untuk demam hari pertama seperti itu. Kemudian selama kita kan saat demam itu datang, kita tidak tahu pasien ini hanyakah demam virus biasa ataukah virus denggi ataukah karena bakteri. Nah, sambil berjalannya proses itu, untuk mengetahui demam itu apa, demam itu disebabkan karena apa, tetap tenang, asupan nutrisi harus tetap dijaga, tetap diawasi. Jika anak mulai ada keluhan dengan muntah persisten, di mana muntahnya lebih dari 4 kali dalam 12 jam, kemudian mulai gelisah, anak mulai terkesan mengantuk, penurunan kesadaran, kemudian anak mulai tidak mau makan, tidak mau minum, itu boleh untuk dibawa ke dokter jika demamnya baru hari pertama atau hari kedua. Kemudian jika demamnya sudah berlarut sampai hari keempat, kelima, itu baiknya boleh untuk dibawa ke UGD biar lebih dalam untuk konsultasi dengan dokter spesialis anak seperti itu. Jadi pada intinya awasi demamnya, berikan obat-obat anti demam, kemudian diawasi gejalanya. Jika ada gejala yang memberat tadi, seperti tadi yang saya bilang, ada gejala mual muntah yang berlebihan, kemudian dia penurunan kesadaran, itu harus dibawa ke dokter segera. Itu tidak bisa diabaikan. Ya memang sulit untuk membedakan demam DBD dan demam biasa. Tapi adakah cara kita untuk mengetahui secara kasat mata yang terkena DBD ini, Dokter Lisda? Oke. Jadi tadi seperti yang dijelaskan oleh Dokter Nanda ya. Jadi kalau dia baru hari pertama demam, sebaiknya ibu-ibu ataupun ayah-ayah, bunda-bunda ya semuanya itu jangan langsung berpikir itu pasti demam berdarah ya. Kadangkala orang tua itu begitu hari pertama demam aja tuh langsung mikirnya itu pasti demam berdarah, Hilda. Itu masalahnya ya. Padahal kita punya masih banyak sekali diagnosa banding infeksi virus lain gitu selain daripada denggi gitu. Tapi dengan catatan seperti kata Dokter Aulia tadi, sepanjang proses kita tuh tetap dalam lingkup observasi. Jadi kita akan melihat tanda dan gejalanya, dia tuh lebih dominannya nanti ke arah mana? Apakah ke arah infeksi bakteri yang disampaikan oleh Dokter Nanda? Contohnya apa bakteri kalau ditanya nih? Tifoid atau tipes. Atau dia mengarah ke infeksi virus dan mungkin mengarah condong ke denggi tadi gitu. Nah misalnya nih kalau kita berbicara soal tanda dan gejala, maka sebenarnya kalau pada virus ya ataupun pada demam bakteri juga itu beberapa dia hampir serupa ya, seperti kayak demam kemudian nyeri sendi, nyeri otot, malaise tuh kayak anaknya jadi lesu, males ngapa-ngapain dari yang awalnya dia aktif lalu kemudian dia nggak mau main lagi, ada kemudian juga kadang-kala dia menjadi mual muntah tadi ya ada kemudian dan keluhan-keluhan kayak nafsu makan turun, pokoknya dia tampak lesu lah anak ini gitu. Nah tapi kalau dari segi pola demam nih, kalau Herda nanya gimana sih bedain yang virus nih, setidaknya virus dulu ya sebelum kita nanti kan butuh pemeriksaan lebih lanjut untuk meyakinkan ini denggi atau bukan. Virus dan bakteri biasanya kalau virus itu dia akan muncul tiba-tiba dengan suhu yang cukup tinggi, biasanya sampai 39-40, dan kalau kita berikan obat penurun panas seperti yang disampaikan oleh Dokter Nanda tadi kayak paracetamol, itu biasanya dia turun tapi susah mencapai normal. Jadi kalaupun turun tapi biasanya tetap subfebris ya dok ya. Tetap subfebris. Iya, terus betul. ngulang lagi dia demamnya dalam 4 jam itu pasti biasanya naik lagi kalau dia. Artinya udah turun terus naik lagi, terus turun lagi naik lagi. Ya, tapi turunnya dengan catatan ya kalau virus nih ya buat pemirsa yang menonton dia biasanya nggak akan mencapai normal Helda. Jadi subfebris itu artinya kayak kalau kata orang apa ya,
Hampir demam lah, summer-summer, anget-anget summer gitu. gitu loh, Anget-anget anget-anget. gitu ya. Nah, iya gitu. Jadi dia dari yang awalnya tinggi turun sih dibilang, tapi kok masih tetap anget ya dok, kata ibunya gitu. Nah itu boleh kita curiga virus Zelda, karena kalau bakteri biasanya ketika kita berikan paracetamol dia akan bisa turun dan mencapai normal gitu. Jadi pas turun emang enakan anaknya, terus dia jadi aktif lagi. Tapi kalau ini dia turun tapi nggak mencapai normal, kita kan tahu, kayaknya bunda-bunda perlu tahu dulu ya, karena kan termometer gampang dibeli ya dok ya Iya, sekarang. betul. Patokan nilai suhu normal dulu deh supaya pemirsa tahu ya, supaya tahu yang mana sih anget-anget Iya, tadi ya. yang anget, yang normal ini yang kayak Betul. gimana gitu ya. Jadi yang normal tuh 36,5 sampai 37,5 ya buat pemirsa yang menonton. Jadi artinya di atas 37,5, 37,6 aja itu udah kita bisa sebutnya sufebris. Jadi sudah demam. 3,6. 37,6. 37,6. Iya, betul. Sudah itu udah demam. termasuk demam. Febris. Nah, kalau biasa pada virus itu biasanya sampai ke 40, 41. Itu khasnya virus itu demamnya cenderung tinggi sekali. Tinggi. Dia tuh sekali mulai itu Helda dia langsung tinggi. Ketika kita berikan penurun panas dia turun tapi nggak pernah di bawah 37,5. Iya, betul. Jadi selalu tetap di atas 37,5. Jadi mungkin misalnya nih saya kasih contoh. Kita berikan nih paracetamol nih ya. Kemudian dia dari 41 awalnya diukur, lalu ketika sudah bereaksi 2 jam dia biasanya turun di 37,8 ibunya bilang, atau 38, 37,9 kayak gitu. Artinya masih demam nih kategorinya gitu. Beda kalau dia bakteri. Biasanya kalau dia kayak bakteri itu dari dia nggak terlalu tinggi ya pertama, biasanya cuma di 39 nih suhunya, atau 38 kayak tifoid. Lalu kemudian kita berikan paracetamol dia turun jadi di 37 misalnya. Itu kan udah suhu normal kan, atau di 36,8 misalnya, jadi dia mencapai normal. Itulah beda yang mungkin bisa menjadi patokan. Jangan-jangan ini virus. Memang Secara untuk gampangnya ya, memastikannya, Dok, ya? iya memastikannya nanti kita akan melakukan pemeriksaan lagi. Kalau penanganan untuk di rumah kan itu biasanya dilakukan dengan ibu-ibu dengan seadanya. Biasanya Iya, betul. seperti apa Dokter Nanda yang bisa diedukasikan kepada ibu-ibu di rumah menyiapkan obat apa? Kan tadi dimintanya untuk tetap tenang ya. Iya, betul. Kalau untuk obat-obat sendiri yang pertama ya stok tentunya paracetamol, Mbak Elda. Jadi stok paracetamol, kemudian untuk pemberian dosisnya tentunya disesuaikan dengan berat badannya. Ya gampangnya kalau lagi panik lihat aja di belakang brosurnya itu sesuaikan dengan usianya, karena itu sudah standar pada usia segitu biasanya berat badannya sekian gitu. Jadi udah standarnya udah gitu. Kemudian sebenarnya kalau pada suatu penyakit yang disebabkan oleh virus itu dia akan bersifat self-limiting disease. Jadi dia otomatis akan sembuh sendiri dengan meningkatnya imunitas. Nah, cuman kalau dengue ini kita memang agak wanti-wanti lah ya, karena kita tidak bisa menyepelekan itu. Cuman dengue itu sebenarnya pengobatannya sangat gampang, yaitu cukup dengan cairan. Sebenarnya begitu, jika asupan cairan itu cukup dari awal. Jadi semisal ada anak demam, itu pemberian paracetamol, kemudian juga makan minumnya harus sesuai, makannya harus dijaga, proteinnya cukup, buah-buahan dikonsumsi untuk meningkatkan imunitasnya. Kemudian yang terakhir yaitu pemberian cairan. Jadi minumnya tuh harus banyak. Ya, kalau minumnya itu harus banyak, jadi dia bisa mencegah untuk DBD untuk ke fase yang berat seperti itu. Jadi dia cukup di DBD dengan fase yang ringan saja, tidak sampai ke berat kalau cairannya cukup. Gitu. Asal dengan cairan yang cukup ya, Iya, dengan cukup konsumsi cairan. konsumsi cairan yang cukup. Dokter Lisda, untuk bunda-bunda mengetahui dan mengajak anaknya ke rumah sakit seperti apa untuk oh ini waktunya ke rumah sakit atau ke tempat vaskes pertama seperti Betul. itu. Iya. Jadi warning sign-nya itu biasanya paling gampang nih anak kalau udah nggak bisa masuk asupan. Ya, jadi saking dia mungkin letarginya atau malaisenya, letargi sama malaise itu anaknya lemah, letih, lesu kayak gitu ya gambarannya ya. Jadi malas nggak ngapa-ngapain. Itu kita mau ngasih minum aja itu dia udah nggak mau. Sekarang logikanya gimana mau mencukupi cairan itu kalau misalnya dia nggak bisa masuk, anaknya Betul. nolak, betul kan? Jadi itu udah boleh nih bunda-bunda warning harus ke rumah sakit kayak gitu ya. Atau yang kedua masih bisa sih masuk, cuman setiap masuk muntah dok, dia bilang. Seperti yang udah disinggung tadi namanya muntah persisten. Itu juga menjadi salah satu warning sign dan kita takutnya itu akan mengarah ke tanda bahaya kalau benar anak ini terinfeksi dengue gitu, DBD. Karena muntah persisten ini nggak bisa kita biarin, otomatis dia akan kekurangan cairan juga dong, di samping dari apa yang masuk dikeluarin. Sementara ini kasus butuh asupan rehidrasi atau cairan yang adekuat tadi kan. Jadi kita bayangkan kalau udah dimasukin dikeluarin, masukin keluarin kan nggak akan balance dong, bahkan bisa jadi minus dong. Sampai yang ada di dalam itu tersisa kan cadangannya keluar juga. Nah itu juga warning sign. Ya, jadi ketika dia tidak bisa dikasih asupan lagi, anaknya menolak atau susah dengan beberapa kendala atau muntah persisten gitu ya. Atau mungkin dengan pemberian paracetamol tadi tapi tetap aja dok suhunya di 40 misalnya. Ya udah
Ya, dengan tetap tenang bawa anaknya ke vaskes gitu ya. Kemudian nanti kita akan melakukan beberapa langkah pemeriksaan pastinya. Artinya ada langkah-langkah lanjutan ya. Ya, betul. Baik, untuk Dokter Nanda juga setelah ini kami ingin mengetahui ceritanya apakah pernah mengalami dan menangani pasien yang mengalami DBD ekstrim. Setelah jeda pariwara berikut ini pemirsa, jangan kemana-mana, terus saksikan Berendo.